Jangan salah, Pak Ismail itu pernah nyuruh aku nulis drama itu beres. Aku tuh pernah justru naskah drama yang pertama aku tulis itu di sini kelas 3. Terus dia bilang, ayo udah jadi naskah drama. Ya sok fantasi sekarang. Langsung. Ya, dia lebih gede lagi kan. Iya. Udah simpen, tapi udah teksnya nggak tahu kemana. Teksnya udah udah hilang kalau nggak salah si manuskripnya tuh. Cuman saya berhasil menyelesaikan teks itu bahkan sebelum jam teater. Itu masih belum kebayang itu mau teater. Kan seperti biasa, saya emang nggak tahu, saya nulis nggak tahu ini nanti apakah jadi apa gitu. Karena setahu saya kan sama beliau juga dijelasin genre sastra itu kan apa, puisi, prosa, drama kan. Ya saya ketika disuruh nulis drama, ini kan sastra gitu kan, ya udah gitu. Masih satu. Saya masih muda juga, maksudnya belum punya branding sebagai penulis puisi atau dia penulis novel. Sikat aja jadi lah. sikat aja gitu. Nggak tahu bakal memang benar jadi nulis drama gitu dia ke teater gitu. Nah, di teater gitu waktu di teater hal-hal yang apa nih aneh, unik, menarik atau gimana? Bisa yang aneh aja deh, aneh dulu. Kalau aneh sih gini, kalau kita itu mungkin sebagian orang merasa bahwa anjir orang teater gila gitu. Tapi bayangin nggak, kalau orang gila itu pasti dia terputus dari realitas kan ya. Ya, maksudnya kita waktu nggak tahu jam berapa, nggak tahu ini di mana, terus yang dilihat sama yang penampakan itu beda, yang dipikiran sama yang nampak itu beda ya. Oh kita itu ya sama, kayak kelihatan seperti biasa, cuma kita mencoba memasuki kerangka berpikir yang kayak gitu tuh gimana sih gitu, dan efek di penontonnya kayak gimana. Itu aja. Dan ketika orang si eta, ya juga. Ya masa kita menyangkal dia berarti acting kita berarti gagal dong gitu kan. Enggak acting Masa gitu. gitu. Ini pernah ada satu yang menarik tuh di masa ini namanya kan proses kreatif keaktoran ya gitu ya. Ada yang namanya dia di Sanwasi itu yang menjadi gitu ya. Menjadi karakter itu gitu dengan call memory namanya. Jadi kamu mencoba mengakumulasi sebuah ingatan dari perspektif tokoh itu. Misal, saya kasih contoh ya. Kamu Indana ya. Ini bisa tunggu ini ya. Ini Indana. Kamu orang Banjaran. Oke. Tanggal bulan apa? Oktober. Tahun 2007. Itu Oktober ya. Tungguin ya. What if tubuh yang kayak gini itu geser dah sorean. Bakal gimana itu? Lahir di sorean, tapi sama Oktober 2007 sorean, namanya sama, fisiknya sama, karakternya gini ya. Beda. Itu karena disebabkan sama akumulasi memori kamu kan selama dari umur 0 sampai sekarang 18 tahun. What if pindah deh karakternya gini ya? Enggak, pasti beda. Nah, what if, magic if itu namanya di seleksi itu kita diwujudkan bagaimana jika berarti kan mindsetnya berubah, itu kan bisa dikenal ya, mindset kayak gini karena kamu gaulnya sama circle orang ini dengan ideologi seperti ini gitu kan. Bagaimana kalau yang gini berarti kalau ditanamkan ideologi sorean, kira-kira berarti itu harus dikira-kira gitu. Mesti, tapi kita harus yakin. Tapi kan itu kita pakai pisau analisis ilmiah juga. Makanya bukan salah enggak. Kita cari data, sensus, sosiologi yang gimana, karakter masyarakatnya gimana nih. Resepnya meren Rolling Stone dikejar lagi, berarti Mick Jagger, berarti secara kostum berarti orang soreang mah bakal beda itu salah juga, nggak apa-apa kan di realitasnya itu kan juga bisa jadi mungkin itu gitu. Tapi kan fiksi itu kan anaknya fiksi ya. Kalau fiksi itu memang kan fiksi gitu. Bukan asli. Disebut nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Fiksi. Tapi anehnya, lucunya gitu kita banyak fiksi ini banyak menginspirasi banyak hal. Gitu. Kayak negara Konoha itu fiksi nih.
Tapi banyak dipakai. Tapi kenapa suka negara Konoha, Wakanda itu kan fiksi. Iya. Di Marvel doang kan. Duluan fiksi, duluan realitas menurut kamu? Aku bingung juga sih. Duluan James Bond dengan mobilnya atau mobil James Bond yang diciptain sekarang? Harusnya. Menurut aku sih ini mah. Jadi sebutnya dulu. James Bond dulu. Berarti fiksi dulu dong. Iya. Berarti kan bohong. Tapi kok diikutin? Atau gini lah. Orang yang ke bulan dulu atau cerpen tentang orang pergi ke bulan dulu yang duluan ada. Cerpen dulu. Kan fiksi. Iya, fiksi. Karena terinspirasi dari situ dulu. Kita main di if kan. Kita main di pikiran kan. What if? Kalau di realitas itu kita harus memang lama baru untuk mewujudkan itu. Kalau di fiksi kan lebih cepat gitu. Iya, nggak selama itu ya. Lebih cepat, terus mungkin bisa ngasih semacam kayak blueprint atau misalkan gambaran kasar. Ya, disebut. Nah, ini saya temukan di sini. Berarti kalau gitu fiksi disebut nggak ada tuh, ya memang nggak ada karena belum. Karena adanya tuh nanti. Ya, kalau ada yang mewujudkan. Iya. Tapi fiksi itu ketika ini mah jadi bukan bohong tapi tidak ada. Fiksi itu tidak ada. Karena apa? Karena belum ada. Tapi eksistensi secara materinya memang belum kan? Iya. Not yet deh. Iya. Ya, not yet kalau diwujudkan. Tapi yang jelas ini mah objektifnya memang nggak ada gitu. Ketika sebelum ada NASA, ketika ada cerpen menuju ke bulan, orang yang menuju bulan itu nggak ada. Itu diketawain aja. Pasti sih. Si penulisnya itu diketawain habis gitu. Tahunya sekarang mah ada. Kalau ketika itu kayak biasa gitu. Ke bulan gitu. Ke bulan. Elon Musk ke Mars gitu. Kalau dulu mah mungkin Elon Musk kalau waktu itu. Elon Musk yang diketawain gitu kan. Gitu. Artinya keunikan yang dalam teater itu bagian dari proses kreatif gitu. Dengan menggunakan kerangka berpikir bagaimana jika gitu. Jadi imajinasikan dulu gitu ya. Imajinasikan terus pakai riset data juga gitu. Riset data. Data dari mana? Observasi. Misalnya kita udah dapat tokoh misalkan Nabi Walid lah. Itu observasinya di mana? Pasti kan ada idenya, tapi pasti meneliti dulu gitu. Iya, nggak asal-asalan langsung. Sebelum dia dikonversi ke teks ya, dikonversi jadi teks script gitu. Karena penelitiannya juga. Gitu. Atau misalkan apa ya? Banyak sih yang jadi contoh gitu ya. Pasti ada dari menurutku ya, atau ini kalau saya bikin karyanya, kalau saya bikin karya, data-data realitas itu namanya kan dramaturgi kan, aturan-aturan kenyataan yang ada di dalam sebuah fiksi itu kan dramaturginya gitu. Imajinasinya di mana? Imajinasinya itu di visual menurutku gitu. Tapi secara idenya itu ya kita ngambil dari realitas. Iya, nggak bisa, harus dua-duanya berkesinambungan. Even gini, avatar biru ya. Avatar biru. Nggak ada. Tapi kok kita familiar dengan konsepsi yang ada di avatar biru. Kehidupannya mah tetap kayak dunia aja. Terus berarti kan secara rasional sih kan gitu. Nah, berarti imajinernya itu di mana? Itu ya di kreativitas, di visual, di cara si aktor mencapai tujuannya gitu. Kreativitasnya di situ, di bumbu-bumbu gitu. Di situ. Tapi Tetap karena di dalam poetik ya, di estetika gitu ya. Ini estetika itu terakhir gitu. Keindahan. Ini terakhir. Langkah awalnya apa? Logika. Tetap Udah logika, etika, estetika. Jadi kita nggak bisa. Jadi kalau kita mau ke sana, dulu beresin gitu. Logikanya dulu beresin gitu. Nah, situ saya merasa itu senior saya sudah lama gitu. Beliau karena negara dia udah jadi juara dunia di senior ya, festival teater di Jepang. Jadi kok di teater banyak mengubah ini ya apa mindset jadi seger gitu. Ini ya gitu. Kamu tahu ilmu estetika itu terakhir gitu. Jadi bukan pertentangan gitu.
Aku mau orang estetika jalan nih. bareng. Oh masih gitu. Level 1. Dan kalau dibaca di sastra itu level bahasa tingkat 2. Tingkat satunya? Linguistik. Artinya orang mah grammar mah lewat aku mah sastra. Lewat. Ya untuk mencapai sastra harus itu dulu ya malah. Sastra itu bukan melewati grammar, tapi merubah atau mensubstitusi lebih tepatnya grammar, tapi efeknya sama kayak grammar gitu. Untuk menciptakan itu kan beginilah, kamu linguistik itu bensin, sastra itu energi lain yang sama kayak bensin, tapi bukan bensin. Artinya gimana caranya kamu bisa menciptakan energi yang bukan bensin, tidak mulai bensin kalau kamu tidak paham energi bensin. Ya. Bisa dicari yang sama. Ya, bagaimana kamu bisa bersastra kalau kamu tidak tahu grammar gitu. Harus tahu dulu. Ya, begitu. Berarti gini bisa gini contoh. Ini boleh terbuka ya sama teman-teman yang lain juga sama praktisi bahasa, bolehlah serang saya gitu ya. Biar lumayan biar naik. Nah, titik aja. Kalau di formal itu titik ya titik ya. Tapi kan kalau di sastra jeda itu bisa nggak pakai titik gitu. Iya. Bisa pakai apa gitu. Itu ya nggak harus titik. Tapi kalau misalnya sistem sastra, stilistika sastra itu diterapin ke semua lembaga, bingung. Gitu. Bingung misalnya tiba-tiba Kementerian Pajak karena harus macam aku mana iya. Makanya ada linguistik, ada linguistik. Nah, kalau tidak bisa sastra, ginilah. Kalau kamu mau main, ini ada yang menarik nih. Ada istilahnya main teater atau main bola. Yang menarik bermain bola. Apakah ketika kamu bermain bola, kamu melewati basic-basic tentang dribbling, passing, shooting, disiplin? Enggak lah. Tapi judulnya apa? Bermain bola ya. Tapi ketika di tahap tertentu, di tahapnya Ronaldinho, main bola itu udah, dribbling itu udah. Tapi sebelum dia ke situ tuh dia bisa gitu, dia kan udah bosan dribbling biasa. Udah bukan levelnya itu. Tapi sebelum level itu udah juga estetika, ya. udah estetika. Level apa gitu. Kamu nonton aja Ronaldinho. Itu udah bukan, udah joget guys. Udah semua estetika ini. Udah lewat logika, etika udah lewat. Gitu. Kayak gitu. Artinya apa? Sebelum dia ke sana dia juga kan berproses dulu. Dribbling biasa dulu. Bahkan jangan jauh-jauh dribbling biasa lah. Ngerondang dulu kan pasti gitu. Iya benar. Ngerondang dulu. Enggak langsung berojo langsung. Langsung main bola enggak gitu. Di situ ini yang aku dapatin di sana di Qatar. Semua terakhir. Itu ya. Estetika itu terakhir. Meskipun ada yang udah suhu juga tetap harus. Gitu. Terus pasti semuanya mulainya dari situ. Walaupun pada akhirnya nanti lebih fleksibel gitu aplikasinya gitu. Dia karena fleksibel juga karena udah bisa gitu. Iya, bayi pertama minum apa? Makan susu kan. Tiba-tiba gacoan misalkan. Kan kita minum susu dulu kan gitu. Ketika dia udah beres, ketika udah nih, udah cukup, atau saya udah paham lah gitu air susu ibunya kayak gimana gitu. Baru bisa kan ke yang lain gitu. Nggak tiba-tiba borojo gacoan, enak gitu. Newborn makan gacoan. Kan dua kata lucu, newborn makan gacoan tuh menarik. Tapi di real mah gitu aja. Bisa gitu. Gitu sih. Ternyata banyak banget begini. Banyak gitu. Pelajaran yang sangat. Menurut bagi aku ya, tapi nanti ya aku disangka ini nanti apa menyebarkan aliran sesat. Bahkan saya nggak biasa. Aku 8 tahun dan aku padanya kan habis katanya. Habis apa? Masa studi kamu habis? Gimana? Ya gimana? Aja kayak gitu. Tapi nanti kalau lanjut bisa. Tapi emang jalan tuh yang nggak itu doang jadinya ya. Jadi tahu kayak jalan tuh nggak flat awalnya pengen masuk. Ya cuman juga harga yang harus ini juga apa gitu. Konsekuensinya juga harus mau ini juga. Gitu. Tapi konsekuensi yang saya dapatkan saya nggak hitung sebagai konsekuensi karena memang saya suka
berada di situasi yang kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya orang yang gitu, tapi biasa gitu. Nggak perlu ada. Kenapa milih waktu itu? Kenapa harus milih? Pilihannya gitu. Saya memilih, saya tahu konstitusinya bakal gitu dan saya memang suka gitu. Dengan tanjakan kali kehidupan kayak gitu tuh senang gitu, inspiratif gitu, banyak kayak gitu. Karena banyak yang itulah misal gitu, aku misal. Padahal emang ya gitu jalannya gitu ya, hidupnya. Gitu. Mau gimana? Ya terukur dan harusnya mah ketika waktu itu mengambil keputusan ukurnya sampai nanti ke depan gitu. Kira-kira siap nggak ya gitu untuk misalnya kamu mau nulis misalnya jadi host, di host itu ada risiko ini loh. Nah ketika itu meninggal ke kamu dari mana ya? Harusnya masih kalau di pikiran matang harus siap. Ya kalau misalnya aku nggak siap deh, jangan gitu. Jangan usah diambil gitu. Nanti nanti nggak tahu loh, nggak jelas loh. Misalkan kamu teater, nanti beri banyak dong potensi peluangnya. Saya malah mikirnya gitu. Makanya si Julfa tuh pernah bilang ke mas kelasku, ini mah kalau ditawarin lagi di hutan nih, jangan keluar sama buah, tapi kayaknya mah keluar tuh. Nggak tahu di gua itu ada apa gitu. Iya sih. Karena gua bisa jadi tembus ke luar juga gitu kan. Kita nggak tahu. Malah bisa jadi lebih cepat keluarnya. Bisa juga setak juga bisa. Gitu kan. Kalau setak kan tinggal keluar, tinggal ke jalan utama yang tadi gitu. Tapi kalau kita pakai jalan sana, ini kita nggak pernah tahu. Aku lebih suka nyoba aja. Juga penasaran, emang apa sih dalam gua kayak gitu. Ternyata wow. Mentok. Gak semua gua tembus ini kan, karena di UPI sendiri itu katanya ada di bawah guru rektoratnya itu ada satu jalan dia gua tuh tembus ke Dago sama Braga katanya. Kan itu zaman Belanda kan itu kayak fun fact. Ya kayak tapi ini udah banyak yang bahas sih. Ada sebagian yang tahu bahwa itu tuh kayak emergency exit gitu. Zaman tapi masih bisa dipakai sekarang. Masih bisa tapi kayak ditutup karena beracun ya udah lama ditinggali kayak ada gas-gas itu kayak berbahaya gitu lah gitu. Bayangan dari tahun berapa? Iya, Bareti itu 18 gitu, enggak tahu 16 sekian juga udah ada di situ. Itu kayak gitu. Lamaan sih emang. Jadi tutup aja gitu. Tapi story tentang itu tuh ada gitu dan pada tahu gitu. Anak-anak kopi udah pada tahu. Dan katanya ketika kan pernah diserang juga, itu kan renovasi berapa kali tuh itu. Renovasi berapa kali, nah di sini tuh bagian sama kawasan. Mungkin kalau zaman sekarang kayak bunker. Bunker lagi zaman Israel gitu kan, bunker gitu. Jadi bisa ini. Itu sih banyak hal-hal ini. Terus di kuliah yang paling jadi ketua teater, dari jadi ketua teater jadi makin luas, jadi ngejar, jadi mindsetnya jadi kayak ketinggalan aja terus gitu bawaan itu. Karena datang nih, saya tuh kadang paranoid, datang yang baru nih, anak baru masuk UPI, jangan dia lebih update ternyata tidak, saya harus update lagi yang lain gitu kayak gitu, kunjung senior. Tapi yang saya mengunjungi senior bukan hanya Pak Ismail aja, Hong yang senior teater yang lebih sih untuk update gitu ya, kan ada yang baru lagi apa gitu. Jadi kayak ketika ada baru, kayak tidak rumah rumah kayak gitulah kayak. Terus makin kesini kan ada branding gitu, kamu tuh brandingnya apa gitu kan. Harus ada satu yang bikin satu bidang yang ketika itu tuh kamu menguasai betul gitu. Jadi hidup itu butuh kayak gitu. Ada satu bidang. Kamu suka beberapa bidang, is okay. Jadi kayak kamu harus ada satu bidang yang benar-benar orang lain itu memang tunduk sama kamu gitu. Bukan tunduk dalam arti apa, tapi karena memang kamu memiliki skill dan knowledge yang komprehensif di bidang apa. Memang itu proses memanagenya yang harus ya masing-masing kan beda ya. Iya, kalau saya kan ada yang cepat, ada yang gitu. Nah gitu. Nah, fun fact-nya itu kenapa saya agak loyal gitu ke teater dan sampai sekarang masih berkesenian lah gitu ya. Karena dari teater, dari kesenian itu saya dapat duit gitu. Maksudnya atau gini lah, duit pertama itu dari kesenian. Saya nulis kan waktu dikumpulin nih pas sekolah kan, nulis gitu kan. Nulis intens di bawah bimbingan Pak Ismail sama murid-murid yang lain itu bikin antologi
buku gitu ya, buku puisi bersama gitu ya. Nah itu dapat uang gitu kan, dapat uang. Uang pertama yang saya dapatkan dari hasil nulis. sendiri gitu. Dari maksudnya gini, ada kesehatan, ada kesenian, ada bisnis gitu ya. Nah uangnya tuh yang ke saya itu kesenian. Itu pertama ya, sebelum warnet. Sebelum jadi marketing itu mah gitu. kesenian dulu masih kata fun fact ya. Bagaimana kesan saya sama kesenian ya, uang masuk ke sini. Kedua, saya mau nginep di hotel bintang 5 dari kesenian. Pertama ya, satu hari gitulah anak-anak kampus semester berapa 5 ya, menipis gitu kan, proses terus tapi pemasukan harus nyirit gitu ya pada akhirnya gitu kan. Gitu ya, tiba-tiba senior kadang kalau gitu senior udah tahu datang ke sekre kasih proyek gitu. Main ternyata siapa nggak tahu anak-anak juga udah pada lapar gitu, udah bukan di mana ya. Kalau di kampus itu makan itu harus ikut kegiatan ada tuh sih kan gitu lumayan nyambung hidup gitu, HP nambah kayak gitu. Nah dari itu ada proyek nah di mana di Geraha Bakti Budaya di kantor pos itu, gedung kantor pos Geraha Bakti Budaya yang di Bandung. Sabar 100.000 singkat. Tapi itu saya namanya nggak pernah sebelumnya juga. Jadi oke lah ayo itu lumayan rada ayaan gitu. Obrol sama Adi gimana? BTW beliau sih Kang Adi itu dia sudah jadi aktor film sih sekarang gitu ya, mulai lebaran di Geraha Bakti Pos. Nah udah gitu latihan. Saya itu kabaret. Siap. Kabaret nanti kudu ngapalkeun. Bayangin saya yang sama senior bicara wah kieu untuk mode tempur nasa panjang dengan tubuhnya gimana jadi kabaret tapi saya sikat gitu kan. Nah, udah gitu tipu. Well done gini gitu di sana. Udah weh. Biasanya main di mana? Di Jakarta ya. Di Jakarta ya. Di Jakarta. Nah, di mana di Kuningan? Ini talent ya? Iya, talent juga banyak ya. Talent ya? Nginepnya di sini. Pasti lihat. Apa sih? Ini maksudku gini loh. Kesenian itu bisa membawa kau sampai ke sejauh ini gitu ya. Ya walaupun pengorbanannya juga banyak ya. Mungkin kayak ya ribet lah gitu dari apa yang sudah dikerjakan selama ini. Sambil mandi sama betap ya. Ini mungkinnya hasil apa namanya kayak latihan nggak kuat terus keluarin kayak ini. Itu jadi kita bisa bersediaan gitu. Terus penerbangan kan bagus dari kita. Nah, lalu belum masalah tuh. Saya rasakan di bawah yang namanya jajar, senior lagi project. Ada lagi yang musisi request. Aduh, itu pilihannya juga. Aduh gimana? Saya ambil ini deh, ambil pengalaman luar. Kok semua pengalaman berarti kan gitu. Ambil aja kata-kata. Ini lebih punya value ke depannya gitu kan, punya value keluar saya teh desain gitu ya dari sekolah desain ikut. Dan pas itu pertama kita ke Bali katanya. Jadi 7 orang mahasiswa Bali dia ke Bandung proses sebulan di sini, terus kita pentas di sana mau sebulan juga. Nah waktu itu ke Bali pas naik itu masih ingat itu Citylink ya, masih Citylink mas kawin itu Citylink anjir ini dari aku bisa dan itu di kampus sama produksi sama Teh Ana ya waktu itu proyek ini karya Sinaga, jadi saudaranya salam Mustafa gitu. Nah ini tuh anjir bisa sanksi teater gitu yang mungkin bagi orang ya sebagai orang apa sih udah balik gitu kau Sali pas pertama minta ke Sali kayak itu dari kesenian yang kamu ngapain kamu apa itu kesenian ternyata dan pas pulangnya juga dibayar dolar kan kayak
Makanya orang tuh kayak aku pesiaran tuh kayak nggak percaya, anjir orang ngomong sih kan seniman banget gitu ya, maksudnya kesedihan banget gitu. Gitu. Tapi pelajarannya adalah mungkin ya kalau kita lakukannya sepenuh hati gitu. Iya. Bayarannya juga bakal all out juga ya. Semestanya bakal all in kayaknya. Nggak akan kayak dikeluarin banyak tapi dapetnya dikit itu. Karena kan yang ngebayar itu sebenarnya kan bukan BCA apa. Itu kan Gusti kan ya. Yeah. Aku pernah baru post konten di sama di Hidayat ya. Ketika kamu berusaha itu tuh pasti turun sana, turun. Tapi asal gerak sana. Kalau misalnya belum, pasti aja sana. Tapi tunggu aja sana. Kalau misalnya nanti kerasa, halo mbak, tak sana. Yang selama ini kamu kerjakan, yang mungkin kamu selama ini sakit, tak. Pasti ada waktunya. Pasti digebrokin gitu. Kalau misalnya nggak pernah kurang gitu. Tapi itu sih ayat ini berlakunya buat beriman aja sih kalau yang susah. Gitu. Tapi cuma yang jelas kayak aku memang nggak pernah di teater nggak pernah terima aja orang gitu. Kayak gitu. Mungkin jadi rewardnya juga bukan kayak sepadan, itu pembelajaran bagi kita bahwa poinnya ya itu cuma kayak poinnya aku kayak sebelah deh lalu sepenuh hati mah cuan pasti gitu. Iya. Tapi benar sepenuh hati gitu yang benar-benar kita soul kita tuh bener didinya gitu bener baca didinya. Nggak sama-sama mah kagok setengah-setengah. Ya makanya itu dia juga pahalanya juga kagok juga ada gitu. Kayak gitu. Cuman kayak disitulah kalau yang kuliah mah. Kamu perasaan tanya ya ini. Kamu nanya dikit. Apa yang tanya? Aku tanya apa? Kamu apa ya tanggapan apa gitu? Atau pertanyaan selanjutnya boleh? Nah aku misalnya kayak. Gimana? Ada tuh di tas tuh kadang. Emang aku belum. Oh yang menarik gimana? Vers sekarang ini gimana ya? Iya benar. Jadi kayak kalau diceritain sama angkatan akang kayak struggle itu kita nggak sebanyak itu. Kayak struggle sekarang tuh kan kayak organisasi udah jalan, tinggal kayak aset ada ya. Alat-alat ada, itu sebenarnya tinggal pakai gimana? Aduh, nggak apa, biar rame nonton. Please komen, ramein kalau komentar ya. Itu kayak gimana ya? Kalau diceritain kayak alumni itu ceritanya gini di angkatan kita tuh malah kayak kadang apa angkatan terflat kah ini atau gimana? Karena gitu. Ini ya, karena targetnya sama kan. Dulu kita analoginya kayak kurs mata uang lah. 2000 dulu sama 2000 sekarang jauh beda nilainya. Beda kan? Yang pada saat itu ketika kita mau bikin buletin itu susah ya. Gitu. Mungkin sama kayak kamu bikin apa sekarang gitu. Tapi ketika kamu bikin buletin sekarang udah jauh lebih gampang. Nilainya udah beda. Kamu di sini ngedit, yang ngedit kudu komputernya juga berebutan jadwal sama pelajaran TIK. Di laptop. Iya. Dulu ada ini hari apa itu? Dulu kok buletin ini nggak sih di print dari bapak? Di print di kertas apa jadi yang coklat teh? Bukan kertas bukan ini. Cuman maksudnya tuh energinya terus berarti kan sekarang kamu harusnya cari level yang lebih tinggi harusnya ya menurutku ya gitu. Atau gini lah kalau misalnya buletin itu susah berarti itu kamu belum melakukan perjuangan di sekolah menurutku ya karena pada saat itu kayak saya guru-guru juga siapa sih yang dukung gitu mungkin bukan mendukung sih mungkin pengen kayak lihat aja dulu seriusnya anak-anaknya ya kalau seriusnya ya disupport bukan ya. Tapi dari situ ya pasti banyak yang meragukan kan gitu ya pada saat itu kalau semuanya gitu. Jadi kayak ini mustahil nih atau misalnya susah nih bikin ngobrol aja. Nah sekarang apa nih challenge yang menurut kalian dapat gebrakan lagi yang itu bakal jangan ya gitu. Makanya kan cintailah kesulitan karena di balik kesulitan ada apa nih yang susah harusnya begitu jangan aja biar gampang. Iya. Terus jadi susah kan maksudnya. Kalau dari tantangan gitu ya. Kalau dari mahasiswa DO kayak bisa jadi ya takutnya nanti kamu siapa? Ya kamu pikir-pikir juga omongan aku salah juga gitu. Tapi pada saat itu ya kayak gitu. Kira-kira apa nih yang menurut kamu gitu buat sama tim ini yang
Kayaknya itu butuh energi Sesuatu yang untuk baru, menunjukkan sesuatu apa gitu. Kalau misalnya untuk menurut diri ini udah berjalan kan dari gitu udah mungkin udah tinggal melanjutkan gitu ya apa yang menjadi, dan itu memang ada respon dari pembaca. Di sini masih kayak gitu nggak, kayak gara-gara ini pernah ada satu yang ribut nih sama mantan, ayo apa mana tan udah selasar teh mana kasih wah nah jadi iya maksudnya ada, berarti si medianya itu kan ngonteks gitu sama orang-orang kayak tadi ribut, misalnya aku kan rubrik ngeband, yang satu aneh, yang satu emo gitu kan, wah emo wae atuh bentuk kan tuh ya sok gitu kan wah luar kan wae emo tuh ya sok gitu kan, gitu kita mah ada media gitu kan, tapi ada secara engagement di real life gitu ada. Nah kalau di sekarang Indonesia nggak terlalu ini, berarti dicari itu pasti ada cuman gimana nih gitu, artinya mau tidak mau ya menurutku kalian knowledge secara digital medianya juga harus ada. tingkatin lagi. Kalau mau ada berasa ini ya hasil gitu ya. Jadi kalian ketika ke itu tuh kayak kalian angkatanku bikin ini, angkatanmu bikin apa kayak gitu. Legacy ya. Legacy. Semoga ntar adik-adik yang ngebawa juga. Ya mudah-mudahan ya mungkin di kolom komentar pakai apa gitu ya. Atau mungkin kayak misalkan kenapa ya kita kayak gini. Ada SMA masuk ke sekolah belajar nulis, belajar meliput. Hey, pelajaran meliput dan nulis tidak hanya di persekolah gitu kan. Artinya apa? Kalian di persekolah itu bikin sesuatu yang itu kalian bisa jadi apa ya, kebanggaan atau prestasi gitu. Menurutku ya motivasi kalian masuk ke sekolah itu harusnya yang bukan pengen belajar kelas ini juga banyak gitu, kelas bukan maksudku kayak kejar ininya kejar keutamaannya daripada hanya sekedar untuk belajar nulisnya doang itu mah nggak di sekolah juga ada bisa atau sendiri pun tapi ketika kamu di persekolah saya mah pengen bikin ini, saya pengen bikin itu ya pasti ya kalau kamu bikin ini berarti kamu harus bisa ini ya. Kamu harus bisa ilmu ini, nah kan dikasih secara fasilitasnya juga kayak gitu. Apa bikin film? Mau aku sutradarain gitu kan? Film udah ya? Udah. Tapi film-film pendek belum sampai kayak film yang beneran. Ya sinematik gitu. Ya boleh. Nanti panggil aja kalau misalnya lagi libur nih. Saya kan karena kadang gabut juga ya. Misalnya lagi berangkat kan bisa satu kontak itu 6 bulan gitu ya. 6 bulan saya lagi pulang kayak ada waktu. Saya bikin diskusi, ayo bantuin film gitu yang atau mungkin pernah nggak sih kan festival film banyak nggak pernah iseng gitu ya Mbak. Jadi ketika menang ayah kan keren banget kamu merasakan puas gitu kurang puas di pas sekolah gitu. Kalau sih di pas sekolah ngapain aja belajar nulis di luar juga banyak gitu. Pas nulis kamu di apa menang festival film Bandung ayo apa gitu